Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan permasalahan yang terjadi di session kelima kemarin, di mana sudah berhasil bisa melakukan ping antar laptop dengan VLAN ID yang sama, yaitu VLAN 100. Nah, sekarang gimana ada divisi sales dengan segmen segmen IP yang berbeda, itu bisa saling interkoneksi ping satu sama lain, dan juga gimana dia bisa ping menuju ke server yang IP-nya 10.10.10.1 ini. Baik, kita lanjutkan. Kita pastikan kembali laptop antar divisi ini sudah bisa ping. Kita pastikan lagi IP-nya. Masih kita tes menuju tim IT sebelahnya ya, yaitu laptop IT kedua. Kita cek juga untuk laptop tim IT yang kedua. Interkoneksinya masih antar laptop, belum menuju ke router ya. Ini untuk memastikan aja. Kita coba ping dulu ke diri sendiri. Oke, sekarang kita coba ping ke temannya. Oke, berhasil. Bagaimana dengan ini? Ke diri sendiri dulu, baru ke temannya. Oke, secara VLAN ID yang kita konfigurasi kemarin itu sudah oke dan tidak bermasalah ya. Sekarang gimana caranya kita mengganti gateway IP-nya itu menuju ke router di atasnya terlebih dahulu, sehingga dari sini dia akan meroute ke segmen IP yang berbeda. Di sini terdapat 3 segmen IP yang berbeda, yaitu dari server, divisi IT, sama divisi sales. Oke, pertama-tama saya biasanya menentukan dulu dari sisi atas, membuat IP address gateway yang nanti itu akan menjadi pintu dari masing-masing VLAN, masing-masing departemen atau masing-masing divisi. Di sini terdapat 3 buah IP network address yang berbeda, yaitu segmen yang berbeda, maka perlu dibuat 3 IP address gateway di dalam router juga sebanyak 3 buah. Kita mulai buka di R8, itu sudah ada di sini. Ini kita jawab no saja. Seperti biasa kita enable, lalu conft. Kita perlu membuka dulu di suite SW di bawah, itu di sini VLAN, terdapat VLAN apa aja yang sudah dibuat. Show VLAN. Nah, di sini baru terdapat VLAN ID 100 saja. Dan di sini kemarin kita sudah masukkan port interface-nya ya.
tetapi di sini menghilang. Kita perlu masukkan kembali lagi aja. Kita pastikan juga untuk interface terangnya, show run interface berada di E00, masih terkonfigurasi sebagai terang. Oke, bagaimana yang 01? Oke, masih terkonfigurasi juga sebagai terang. Oke, lanjut, kita kembali ke R8. Perlu diketahui bahwasanya terang dari router menuju ke distribution suite ini dari router adalah E00. E00 ini nanti kita akan define sebagai .VLAN ID mana yang akan didistribusikan, dan di suite SW ya, di interface port yang menuju router itu E02 hanya di set sebagai terang saja. Kita mulai dari router 8 dulu. Kita fokus kepada interface E00 dari router menuju suite SW di bawah ya. Berarti kita masuk ke interface E0.0. Pertama-tama kita no shut dulu. Secara default router itu shutdown, berbeda dengan L2 switch. No shutdown. Setelah ada konfirmasi bahwa sudah up, kita masuk lagi interface E00.100 ini maksudnya adalah VLAN ID 100 untuk pendistribusian dan saling mengenali dari router ke VLAN distribution di bawahnya. Sebelum kita memasukkan IP, kita perlu mengenkapsulasi dulu dengan VLAN ID yaitu sama-sama 100. Baru kita masukkan IP di sini, yaitu satu segmen dengan yang sudah kita tentukan kemarin, 252. Lalu subnetnya 1124. Sudah. Jangan lupa 2R. Lalu kita buat juga untuk VLAN 200. Kita exit dulu. Balik lagi ke interface E0.0. Sekarang adalah .200. Kita enkapsulasi juga. Baru IP address-nya. Subnet masknya, ya. Kita exit. Sekarang kita buat untuk VLAN 90 untuk server. Interface E0.0 90 VLAN ID, enkapsulasi juga 90. IP address-nya 252. Baik, kita sudah membuat IP gateway di router dengan masing-masing VLAN ID ke 3 departemen di bawah. Oke, selanjutnya kita buatkan VLAN ID yang belum di-create. Kemarin kita hanya baru meng-create VLAN 100. Masih ada 2 VLAN lagi yang tersisa, yaitu VLAN 200 untuk sales division, satu lagi VLAN 90 untuk accessing server. Kita ke SW1, kita pastikan lagi show VLAN. Baru ada VLAN ID 100. Kita tinggal create aja di sini dengan config. Nah, masih ingat kemarin ya. Kita tambahkan saja VLAN 200 no shut. Interface VLAN 200 no shut.
set, kita create lagi untuk VLAN 90 untuk server, no shutdown, interface VLAN 90, no shutdown juga, WF. Nah, di Suite SW itu ada interface yang menuju server ya. Di sini terlihat E03. Sekalian kita masukin aja interface tersebut ke dalam VLAN ID 90. Kita show run dulu untuk interface E03 nya. Masih belum terkonfig sebagai apapun. Kita masuk interface tersebut, no shut, switch port mode access, switch access, VLAN 90 ya. Oke, lalu kita masuk ke suite di bawahnya, yaitu SW2. Enable config to show VLAN dulu. Masih juga hanya ada satu VLAN ID, yaitu 100. Kita perlu membuat juga VLAN 200 di sini. Baik, di VLAN 02, di Suite SW2 terdapat interface yang menuju ke laptop 1, yaitu E02. Kita lihat lagi apakah masih terkonfigurasi masuk ke dalam VLAN aksesnya VLAN 100. Do show VLAN saja di sini. Ya, masih terkonfigurasi. Lanjut ke SW3. Nah, di sini terlihat untuk sales division itu E02 masuk ke VLAN ID 100 dan VLAN ID 200 dan 90 di sini belum tercreate. Mari kita buatkan saja. Jangan lupa 2R. Kita lihat lagi show VLAN. Untuk VLAN 200 dan 90 sudah ya. Tinggal kita masukkan saja interface yang sales division, yaitu E02 nya ini. Kita pindah ke VLAN 200. Caranya config, kita masuk ke dalam interface-nya E02, switch port mode access, VLAN 200 ya. Kita pastikan lagi. Yang VLAN 200 sales division sudah masuk ya. Oke, untuk penamaan VLAN ID di masing-masing suite sepertinya kita belum lakukan untuk sales department sama VLAN ID 90 untuk server ya.
Kita mulai dari Suite SW, do show VLAN. Penamaan masih menggunakan default name yang diberikan oleh Cisco Suite. Kita rubah. VLAN 200 dulu. Kita kasih nama seperti apa tadi ya, VLAN 100 IT, berarti ini VLAN 200 cells. Do show VLAN lagi. Yang divisi IT juga masih huruf kecil, kita tinggal rubah saja name-nya VLAN 100 IT. Kita lanjut ke VLAN 90. Kita ganti juga VLAN underscore 90 server. Kita WR, kita show VLAN lagi. Masih belum ya, sebentar. VLAN 90 shuttle, name VLAN server, WR, to show VLAN lagi. Ya, sudah. Terkadang seperti tidak berfungsi config yang udah kita buat. Cukup no shutdown atau shutdown lagi di logic interface VLAN tersebut, nanti akan kembali lagi hidup. Kita lanjut ke Suite SW2, do show VLAN. Masih menggunakan default name juga dari Cisco Switch. Kita mulai dari VLAN 90 aja, no shutdown. Kita namingnya VLAN 90 server. VLAN 200 nya no shutdown. Name-nya kita lihat lagi. VLAN 200 nya belum. Ini seperti bug ya. Nah, sudah. Lanjut ke switch selanjutnya. Langsung saja satu-satu. VLAN 90 no shutdown. Nah, kita namingnya VLAN 90 server. Lanjut ke VLAN 200 karena yang 100 nya sudah no shutdown. Namingnya VLAN sales division. Ya, sudah.